semua, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, Anindya Ersya Ramadan, yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Karangan Ilmiah. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan menyajikan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karangan ilmiah juga merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembacanya. Nah, di dalam karangan ilmiah merumuskan 6 kaidah karya tulis seperti yang pertama logis, yang berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi yang sesuai dengan logika pemikiran. Yang kedua objektif, yang mengarah pada kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta. Yang ketiga, sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah berarti penyajian data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian harus mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Yang keempat, andal. Berarti data dan informasi yang disajikan dalam karya ilmiah harus teruji kebenarannya. Yang kelima, desain. Dalam penulisan karya tulis ilmiah perlu adanya tahap perencanaan dan tahap perancangan awal. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat terlaksana sesuai dengan metode dan rancangan yang tepat. Yang keenam, akumulatif. Berarti informasi yang disajikan dalam sebuah karya ilmiah itu berupa hasil pengkajian dari berbagai sumber terpercaya yang terjamin kebenarannya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis karangan. Penggolongan karangan terdiri atas 3, yaitu karangan ilmiah, karangan non-ilmiah, dan karangan semi-ilmiah. Karangan ilmiah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, adalah karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Contohnya seperti makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah yaitu menyajikan fakta objektif secara sistematis, pernyataannya cermat, tepat, tulus, dan benar, serta tidak memuat tekanan. Penulisnya tidak mengejar keuntungan pribadi. Penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta, tidak emotif atau menonjolkan perasaan, tidak bersifat argumentatif, tetapi kesimpulannya berbentuk atas dasar fakta. Sifat-sifat karangan ilmiah. Setiap karangan memiliki sifat-sifat yang berbeda, antaranya abstrak normal, spesifik histori, non-teksis konkret, dan teksis umum. Selanjutnya, karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau tidak terlalu formal. Contoh karangan ilmiah yaitu dongeng, novel, cerpen. Ciri-ciri karangan non-ilmiah yaitu penyajiannya lebih bersifat subjektif, mengandung usulan dengan efek dan kesimpulan yang diharapkan penulis, bersifat persuasif sesuai dengan keyakinan penulis yang mengajak pembaca untuk berubah pendapat. Pandangan yang dikemukakan penulis tidak didukung fakta umum. Motivasinya lebih mementingkan diri sendiri, karena itu isinya bisa melebih-lebihkan sesuatu. Selanjutnya, sifat-sifat karangan non-ilmiah, yaitu omotif, persuasif, deskriptif, kritik tanpa dukungan. Selanjutnya, karangan semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah merupakan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan yang ditulis dengan bahasa konkret dan formal. Kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh karangan semi-ilmiah yaitu artikel,
editorial, dan opini. Ciri-ciri karangan semi ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, gaya bahasa formal dan populer, mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, usulan-usulan bersifat argumentatif, dan bersifat persuasif. Sifat-sifat karangan semi ilmiah antara lain tidak memuat hipotesis, penyajian fakta dibarengi dengan sejarah, bersifat imajinatif dan persuasif. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam bentuk penyajian karangan ilmiah. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut dengan karya ilmiah populer karena diungkapkan dalam bentuk karya ringkas seragam bahasa yang bersifat santai atau populer. Yang kedua yaitu bentuk semi formal. Bentuk karya ilmiah ini digunakan dalam berbagai jenis laporan dan makalah yang terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Yang ketiga yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi. Adapun unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal yaitu halaman judul, tim pembimbing atau lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah atau kepustakaan, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai struktur karangan ilmiah. Struktur karangan ilmiah terdiri atas 3 bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisikan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Pada bagian isi berisikan teori dasar, metode, dan pembahasan. Sedangkan pada bagian penutup berisikan kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Baiklah, kita memasuki materi yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat karangan ilmiah. Tujuan dan manfaat dari karangan ilmiah adalah menerangkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui dengan pasti menjadi pasti, mencegah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan, dan yang terakhir untuk mengawasi dan memeriksa betul atau tidaknya suatu pernyataan. Kesimpulan dari makalah saya adalah karangan ilmiah merupakan karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, disertai dengan analisis yang logis dan objektif, berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.